Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Fatima Zahra Triputra dengan NPM 200659754 dari kelas SIS DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membandingkan antara Udu dan Flip for Business. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 4 topik. Yang pertama adalah deskripsi dari Udu dan Flip for Business. Yang kedua adalah menjelaskan fitur dan UI UX-nya. Yang ketiga adalah pricing-nya. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Pertama saya akan menjelaskan mengenai Udu. Udu ini adalah ERP atau Enterprise Resource Planning Software yang open source. Nah, Udu ini sering digunakan di kalangan bisnis dan perusahaan karena mudah digunakan dan memiliki banyak modul serta fitur yang sangat membantu untuk mengurus sebuah perusahaan. Beberapa modulnya itu ada accounting, CRM, inventory, manufacturing, HR, dan lain sebagainya. Udu ini juga memiliki dua edisi, yaitu yang pertama yang gratis dan juga yang berbayar. Selanjutnya untuk Flip for Business. Flip for Business ini adalah layanan untuk bisnis dan perusahaan dari perusahaan Flip. Flip ini adalah perusahaan teknologi yang membantu dalam perihal transaksi keuangan. Nah, Flip for Business atau biasa disingkatnya FFB ini adalah FFB ini membantu dalam proses penerimaan uang juga, pengiriman uang ke banyak akun sekaligus juga ada. Nah, fiturnya ini biasanya money transfer, accept payment, expense management, invoicing, dashboard, dan lain sebagainya. Ada juga international transfer ya. Nah, FFB ini banyak digunakan oleh bisnis dan perusahaan karena lebih membuat proses keuangannya menjadi lebih efisien. Dan bagusnya lagi, FFB ini memiliki sertifikat PCI DSS sehingga sudah terbukti secure. Pertama, saya akan masuk ke fitur-fitur dan modul Udu. Yang pertama adalah modul HR. Modul ini yang membantu dalam hal pengurusan pekerja, gaji, cuti, dan juga prestasi dari staff. Pada HR ini ada fitur yang membantu dalam attendance, monitoring kinerja, dan juga ada payroll. Nah, berikut adalah UI UX-nya. Maaf, gambarnya sedikit buram. Nah, ini adalah fitur payroll. Jadi di sini bisa dimasukkan data-data yang diperlukan untuk membuat payroll. Dan jika di sini nih ada modul-modul yang lain, dan ini adalah fitur-fitur yang ada pada modul HR. Selanjutnya adalah modul accounting. Modul accounting ini digunakan untuk kebutuhan keuangan dan juga transaksi. Misalnya seperti membuat ledger, mencatat accounts receivable atau payable, dan juga reporting. Berikut adalah UI UX-nya, cukup sama dengan yang sebelumnya ya. Ini dapat dilihat, ini adalah modul accounting dan ini adalah fitur invoice. Jadi lagi dicek invoice yang ada untuk perusahaan ini, dan ada juga statusnya. Ada payment statusnya juga. Sebenarnya secara sekilas mungkin dapat dilihat ya, UX-nya ini menggunakan font yang ya bisa dibilang cukup kecil, dan juga tampilannya straightforward. Jadi kayak di sini ada nomor invoice-nya, ada nama customer-nya, ada tanggalnya, due date-nya. Tapi sebenarnya jika dibuka di Udu-nya ini, terkadang agak bingung untuk fitur ini ada di modul mana dan di tab yang mana. Soalnya jika dibuka salah satu tabnya ini yang dari dashboard atau customer, vendor, accounting, dan lain-lain, itu masih ada drop down-nya lagi. Dan itu ada beberapa fitur tambahan atau kayak pilihan-pilihannya. Jadi terkadang masih harus dicari satu persatu. Kita lanjut dulu ke modul sales. Nah, modul sales Udu ini membantu dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan proses jual beli. Jadi pada fitur ini tuh biasanya membantu dalam mengelola pesanan, mencatat penjualan, dan juga inventory. Nah, sama seperti sebelumnya, ini adalah UI UX untuk modul sales. Ini lebih tepatnya quotations ya. Bisa dilihat semuanya, number, location, customer, dan lain-lain sebagainya. Statusnya diberi warna yang berbeda ya, untuk status yang berbeda. Jadi itu cukup membantu. Dan untuk activity-nya ini ada logo-logonya juga. Jadi lebih jelas dan dapat ditangkap
secara langsung. Bukan butuh, activity selanjutnya ini harus melakukan apa. Ini contohnya pertama ada discuss discount, terus selanjutnya ada suggest optional dan lain-lain. Terus seperti yang lain-lainnya, di atas ini ada beberapa fitur lainnya kayak orders untuk invoice, produk, reporting, dan configuration. Terus jika dilihat di bagian atas sebelah kanan, itu sebenarnya ada pilihan lain juga untuk memfilter quotations atau menggrupin quotations berdasarkan suatu, misal berdasarkan customer-nya yang mana. Nah, itu tuh bisa dilakukan di sebelah kanan ini, dan itu tuh ada pemilihan untuk mau lihat untuk view-nya gitu, misalnya kayak mau list kah, mau bentuknya kayak card, kotak-kotak, atau misalnya mau berdasarkan tanggal. Nah, itu bisa dipilih di atas. Selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur yang ada di Flip for Business. Yang pertama adalah money transfer, yang membantu dalam perihal transfer ke bisa sampai 20.000 akun sekaligus. Dan fitur ini karena dapat melakukan banyak transaksi sekaligus, jadi sangat membantu dalam payroll. Berikut adalah UI UX-nya, dapat lihat warnanya putih dengan beberapa pembedaan warna ya. Dan di atas ini ada step-stepnya ini untuk melakukan money transfer. Jadi kayak melakukan input, mengecek lagi. Ini saat ini lagi dibuat transaksi via Excel-nya ini, jadi lagi proses pengecekan karena dapat dilihat di bawah ini ada 2 account yang memiliki warna status berbeda. Yang atas ini warnanya merah. Seperti ada kesalahan, cuman nggak kebaca, maaf karena terlalu kecil. Jadi kalau misalnya warnanya merah, itu biasanya ada sesuatu yang salah dengan datanya, karena untuk money transfer for business itu dapat menggunakan Excel ya, jadi nggak usah di-input satu-satu namanya, rekeningnya, banknya juga, dan nominalnya. Lebih singkat ya, karena tinggal masukin Excel. Dan kalau misalnya setelah di-input ada kesalahan, misal kayak namanya salah, atau mungkin tipe banknya salah, itu biasanya nanti akan dikasih tahu sama sistemnya. Jadi warnanya merah gitu statusnya. Kalau udah oke semua berarti warnanya hijau. Dan kalau ada yang salah itu bisa langsung diedit satu persatu. Jadi nggak usah diedit di Excel-nya, habis itu di input ulang, bisa langsung dilakukan di aplikasi Flip for Business ini. Bisa juga di delete inputnya, datanya. Kalau misalnya ternyata nggak mau mengirim uang ke misalnya ke rekening yang ini. Selanjutnya ada accept payment, yaitu untuk menerima uang dari pelanggan, mitra, dan lain-lain. Dan accept payment ini bisa dilakukan dengan lebih mudah karena FFB dapat meng-generate link tagihan yang dapat dikirim ke pelanggannya, sehingga mereka dapat secara otomatis membayar tagihan mereka, pelanggannya atau mitranya gitu. Nah, ini untuk UI UX-nya. Sebenarnya cukup jelas ya kalau lihat sekaligus. Ada link tagihannya, ada pilih metode penerimaan uangnya, mau lewat apa, lewat rekening bank kah, atau mau virtual account, atau mau e-wallet, itu bisa dipilih. Selanjutnya adalah fitur international transfer. Nah, international transfer ini membantu jika bisnis atau perusahaan yang menggunakan FFB ingin melakukan pembayaran ke luar negeri. Nah, untuk international transfer ini karena Flip emang tujuan utamanya untuk membantu bikin biaya adminnya lebih murah, jadi untuk international transfer ini juga biaya adminnya menjadi lebih terjangkau. Berikut adalah UI UX-nya. Jadi bisa lihat di atas ada step-stepsnya. Terus ada informasi-informasi kayak untuk mengunggah Excel lagi kalau misalnya mau ngirim ke beberapa akun sekaligus. Bisa juga ngelihat info kursnya, dan di sini ada kayak waktu estimasi pembayarannya, kayak sekarang langsung kebayar kah, real time kah, atau mungkin uangnya baru masuk kayak 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Itu bisa dilihat. Semuanya sudah jelas ada di sini di halamannya. Jadi perusahaan bisa keep track uangnya udah kekirim di mana. Selanjutnya adalah untuk masuk ke topik pricing. Untuk Udu sendiri
kan ada yang gratis dan berbayar. Untuk yang gratis atau biasa disebut community, itu hanya dapat mengakses satu aplikasi. Nah, kalau berbayar ini ada dua, ada enterprise dan custom. Untuk enterprise, itu bisa mengakses semua aplikasi dan fitur di Udu, dan itu hanya $7.25 per tahun atau $9 dan 10 sen per bulan. Nah, yang untuk custom sendiri ini, jadi Udunya bisa dikustomisasi biar lebih lebih rapi atau lebih mudah digunakan untuk karyawan-karyawan perusahaan yang ingin mengkustomisasi Udunya. Nah, itu lebih mahal sedikit, yaitu $10.90 per tahun atau $13.60 per bulan. Selanjutnya untuk Flip for Business. Nah, kebetulan Flip for Business ini memiliki harga yang berbeda-beda tergantung perusahaannya yang ingin menggunakan Flip for Business itu. Sehingga biasanya perusahaan harus melakukan konsultasi dulu dengan customer service-nya, baru nanti bisa ditetapkan price. Tetapi untuk pricing Flip for Business ini jadi lebih dinamis karena dapat menyesuaikan. Tapi ada satu hal yang pasti untuk Flip for Business ini, untuk fitur money transfernya ya, itu akan dikenakan biaya admin hanya 2.400 untuk setiap transaksi yang berhasil. Masuk ke kesimpulan, jadi Udu ini ERP software ya, sedangkan Flip for Business itu bukan. Makanya Flip for Business ini hanya berfokus pada keuangan atau transaksi keuangan. Yang kedua adalah Udu ini jelas menawarkan lebih banyak fitur karena memiliki lebih banyak modul ya. Nggak cuman dalam perihal keuangan atau accounting gitu, tetapi ada juga HR, sales, ada juga manajemen juga, ada CRM-nya juga, ada inventory-nya juga ya. Tetapi Flip for Business ini lebih efektif digunakan untuk kebutuhan payroll dan juga transaksi-transaksi lainnya karena dapat melakukan banyak transaksi sekaligus dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir ini untuk UI UX sendiri, Flip for Business sebenarnya lebih mudah dipahami dibanding Udo dan lebih friendly juga UI UX-nya karena pengguna dapat melihat langsung kayak, oh ini ada fitur money transfer sebelah sini, untuk accept payment sebelah sini, homepage-nya sebelah sini. Jika kita lihat di ini berandanya, ada beranda money transfer. Nah, bisa milih juga domestik atau internasional. Jadi kayak udah lebih jelas gitu di mana meletakkan modul dan fitur-fiturnya. Dan untuk Flip for Business pun di atasnya ada kayak step-stepnya. Oh, habis melakukan input kita melakukan apa nih? Oh, kita buat transaksi gitu. Sedangkan kalau Udu ini masih sedikit lebih apa bahasanya, mungkin lebih jadul ya dari segi pemilihan warnanya yang tidak terlalu cerah gitu, dan juga pemilihan fontnya yang sangat basic, dan pemilihan penempatan button-buttonnya kayak yang ini nih, yang filter yang di atas kan agak menumpuk-numpuk, terus kayak di kanan kiri terlihat terlalu padat, sehingga kadang tuh beberapa orang mungkin melihatnya tuh kayak pusing atau kayak ini fiturnya untuk apa ya. Belum lagi yang saya jelaskan tadi yang di atasnya ini fitur-fiturnya masih ada drop down lagi, jadi terkadang pengguna harus mencari-cari dulu fiturnya yang ingin digunakan. Jadi ya secara keseluruhan sepertinya Flip for Business ini lebih mudah dipahami ya UI UX-nya, dan lebih cerah juga, lebih enak dipandang. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.